ada gambar kayak mikro apa stiker. Nah, yang punya Opa di X aja coba. Ada gambar apa, Pak? Ada gambar speaker. Speaker. Ya, Di mute? Bukan di mute. Bukan. Kalau nggak gampangnya pakai itu aja, pakai earphone. Oh. Gampangnya Opa pakai earphone, Oma. Oh. Oke, sambungan. Kurang 1 menit ya. Selamat malam semuanya. Malam. Mungkin videonya bisa dihidupkan dulu aja, kita ngobrol sebentar aja. Biar bisa melihat satu sama lain. Malu, Oma, malu. Malu. Ya, udah pakai baju tidur soalnya. Malam semua. Malam. Bajunya sobek lagi. Malam Pak Ketua. Ya, malam Ciayang. Malam teman-teman semuanya. Malam Pak Ketua. Malam CE, malam Fate. Mungkin bisa mulai ya, sudah jam 7 lebih ya. 7:01 ya. Yang ikut 13 orang. Untuk video boleh hidup mungkin ya. Untuk suara mungkin bisa di mute gitu. Ya. Ya, halo. Selamat malam ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai persekutuan doa pada malam hari ini. Semua sehat ya. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan pada malam hari ini kita bisa persekutuan doa secara online. Ya, meskipun kita saat ini masih belum bisa persekutuan secara tatap muka. Mungkin kita memang sudah rindu ya untuk dapat bersekutu dengan teman-teman kita, bertemu secara tatap muka untuk memuji Tuhan, untuk berdoa bersama. Tetapi memang saatnya belum tepat mungkin ya saat ini kita kesempatan belum bisa dimulai untuk persekutuan secara tatap muka. Tetapi kita tetap bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada kita semua, untuk kesehatan yang diberikan kepada kita, dan supaya kita tetap menggunakan waktu-waktu yang ada untuk tetap berdoa, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Mungkin kita juga sudah bosan ya, kok di rumah terus ya, waktu-waktunya sepertinya ada yang merasa lama menggunakan waktu ini, kenapa begitu lama. Ada juga yang merasa, oh betapa
cepat waktu berlalu ya. Karena kita mungkin juga banyak kegiatan, jadi terasa waktu itu begitu singkatnya. Tahu-tahu kita sudah memasuki bulan ke-9 ya. Sudah setengah tahun lebih kita tetap di rumah, ibadah di rumah. Ya, kita hanya dapat berharap kepada Tuhan saja supaya masa-masa seperti ini boleh kita lalui dan mungkin dapat kembali menjadi normal. Itu semua atas kuasa dari Tuhan saja. Ya. Sebelum kita mulai untuk persekutuan pada malam hari ini, mari kita berdoa, kita doa pembukaan ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan jikalau malam hari ini kami boleh kembali datang kepada Engkau. Pada malam hari ini kami hendak memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami juga ingin berdoa di dalam pokok-pokok doa pada malam hari ini. Biarlah apa yang kami nyanyikan di dalam lagu ini, ataupun firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, supaya kami pun boleh dimengerti dan terlebih dapat menjalani, melakukan kebenaran firman ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam pimpinan-Mu, baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar acara persekutuan doa ini boleh berjalan di dalam pimpinan penyertaan-Mu selalu. Alat-alat elektronik yang kami pakai pun, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan yang memimpin, menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bisa mendengarkan pujian ya pada malam hari ini. Waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Nggak pencet. Telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba, percaya kuasa-Mu memulihkan
Walau kadang tak Jadi melewati cobaan, tetap percaya kita percaya waktu pasti yang terbaik. Ya, enak. Masuk Zoom langsung selimut-selimut gini kayak orang. Untuk suara teman-teman minta maaf bisa di waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang Buat ini. udah gitu cobaan, ku tetap Kita percaya waktu Tuhan pasti terbaik. cobaan, ku tetap percaya Tetap Tuhan percaya waktu pasti yang terbaik. malam ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jim Patimahu dengan tema In His Time. Maaf teman-teman, mungkin mic-nya bisa di-mute ya, supaya kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silahkan untuk Pak Pendeta Jim Patimahu. Baik, terima kasih Oma. Kita akan berdoa sebelum kita boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang boleh memberikan kesempatan demi kesempatan bagi kami untuk kami ada di tengah-tengah situasi yang mungkin bagi kami sebagai manusia tidak mengenakan. Kami harus beribadah di rumah, kami tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman seperti sedia kala. Sudah 6 bulan lebih kami boleh dalam kondisi keadaan seperti ini, dan kami rindu kami boleh bersama-sama bersekutu di gereja, dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun kami ada di rumah, tetapi kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami sayang, yaitu keluarga kami, sehingga mereka pun juga boleh ikut berbahagian di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap pujian yang kami boleh naikkan, dan juga setiap doa yang sebentar kami akan panjatkan. Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kami, dan juga kami menyerahkan waktu di mana kami boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan nyatakan kasih dan anugerah Tuhan sehingga kami boleh mengerti akan firman yang sudah tertulis, dan Roh Kudus Tuhan boleh memberikan kemampuan bagi kami untuk kami boleh mengerjakan, dan kami boleh menjadi terang, garam, bahkan saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang
limpahnya Tuhan sudah memberkati waktu-waktu kami yang sebelumnya. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, pada malam hari ini, tema kita adalah In His Time. Nah, in His Time. Sebentar saya ciptakan PowerPoint saya dulu ya. Jadi ini terambil dari Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11, di mana bunyinya itu adalah yang membuat segala sesuatu pada waktunya, gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu dia sudah membuat segala sesuatu, ya, itu beautiful in His time, kira-kira gitu, ya. Nah, di dalam tadi kita naikkan satu pujian gitu ya, Waktu Tuhan itu sebenarnya lagu pujian yang lebih kekinian gitu ya, lebih ke zaman sekarang, karena itu lagu merupakan lagu di mana perenungan manusia sebagai orang-orang yang mungkin di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, kesusahan, tetapi mencoba mengerti rencana dan kehendak yang Tuhan berikan kepada setiap umat manusia, khususnya bagi dirinya ketika dia boleh menaikkan pujian itu. Nah, ada lagu yang ini lagu yang cukup lama begitu ya, judulnya juga ya mungkin indah pada waktunya gitu ya, sesuai dengan tema kita pada hari ini gitu ya. Tetapi kalau saudara search di Google begitu ya, indah pada waktunya itu banyak lagu-lagu yang pop begitu ya. Saya juga bingung begitu itu lagu apa begitu ya. Tetapi kalau saudara cari search di dalam kalimat ada waktu di hidupku, nah itu baru kelihatan, baru keluar begitu ya, lagu yang saya mau coba sharing di sini. Nah, judulnya itu adalah indah pada waktunya, tetapi saya kasih judul di sini ada waktu di hidupku. Lalu kalimat yang kedua, pencobaan berat menekan, tetapi aku berseru, mengapa ya Tuhan, menyatakan kehendak. Lalu jalan Tuhan itu bukan jalanmu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Ya, itu refnya yang kita tahu gitu ya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nah, ini lagu yang cukup lama. Nah, kita coba membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Saya undang teman-teman semuanya membuka Alkitab masing-masing, karena memang saya tidak menuliskan di dalam slide saya. Silahkan Bapak Ibu Saudara membuka di dalam Alkitab masing-masing di rumah dari Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Baik, sudah menemukan? Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara ya. Mulai dari ayat yang pertama ya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk patah. Dan ada waktu untuk menari. Ayat yang kelima, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, dan ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi,
dan ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Ayat yang 10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Lalu ayat yang ke-11, ayat yang bagian yang terakhir yang kita baca itu, yaitu ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi mereka tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, ini merupakan satu bagian yang pengkhotbah tuliskan begitu ya, di dalam bagian-bagian yang secara keseluruhan itu sepertinya dia menuliskan kitab pengkhotbah ini yang lebih tepat adalah yang biasanya secara tradisi gereja mengetahui bahwa penulis pengkhotbah ini adalah Raja Salomo. Dia menuliskan kitab pengkhotbah ini di bagian-bagian akhir kehidupannya. Nah, jadi memang kitab pengkhotbah ini merupakan satu kitab yang mengajak kita itu untuk merenungkan segala pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tengah masalah hidup manusia, begitu ya. Jadi Raja Salomo itu sepertinya mau mengatakan bahwa mari kita sama-sama duduk untuk berdiskusi dan bertanya-tanya akan pertanyaan-pertanyaan yang digumulkan, yang dialami oleh manusia selama mereka hidup di dunia ini. Jadi seperti misalnya begini, apakah untungnya, gitu ya, pertanyaan yang ke-10, apa untungnya manusia berjerih payah dan berlelah-lelah? Ya, apa makna hidup yang sesungguhnya? Dapatkah kita itu menemukan makna hidup dengan uang, dengan harta, dengan kekayaan, dengan kenikmatan, dengan puasa, dan juga dengan semua pencapaian yang mungkin kita bisa dapatkan, gitu ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini, Raja Salomo itu sampai kepada satu kesimpulan bahwa semuanya itu nggak mungkin bisa memuaskan hati manusia. Semuanya itu hanya sia-sia, satu hal yang percuma, kira-kira begitu ya. Jadi seperti manusia itu ada satu kekosongan di dalam hatinya yang nggak bisa diisi dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Entah itu uang, entah itu orang, entah itu kenikmatan hidup di dunia, itu nggak ada satupun yang bisa mengisi kekosongan hidup manusia. Yang hanya bisa mengisi kekosongan hidup manusia adalah Tuhan sendiri. Nah, jadi disimpulkan begitu ya di bagian akhir dari kitab pengkhotbah, ya, itu dari kitab pengkhotbah 15 ayatnya ke-13, itu judulnya tulisannya begini ya, bunyinya ya, ayatnya ya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan. Jadi segala sesuatu itu yang ada di dunia itu nggak bisa membuat manusia itu puas. Hanya takut kepada Tuhan. Nah, ini sedikit ada perbedaan dengan kitab Amsal yang ditulis mungkin ya oleh Raja Salomo itu di awal-awal kehidupannya dia, gitu ya. Jadi kalau Raja Salomo menuliskan Amsal dari awal, Amsal itu dituliskan sudah dikasih satu peringatan, gitu ya, dikasih satu warning, ya. Jadi takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Nah, lalu kemudian di akhir hidupnya dia menuliskan kitab pengkhotbah. Dia setelah melihat ke belakang, dia menilai sejarah kehidupannya dia, sekalipun dia seorang raja, dia seperti tidak mendapatkan sesuatu apa-apa yang bisa memuaskan dirinya sepanjang hidup di dunia ini. Jadi kitab Amsal dan kitab pengkhotbah itu juga sama-sama kitab kebijaksanaan. Jadi, tapi ada sedikit perbedaan, ya. Jadi kitab Amsal itu menaruh prinsip-prinsip yang penting untuk membimbing anak-anak kita, begitu ya, anak-anak muda. Dari sejak awal mereka masuk ke dunia yang luas, begitu ya. Mungkin mereka semakin dewasa, begitu mereka semakin menjadi anak-anak yang
pemuda begitu. Nah, itu sudah diberikan satu wejangan. Jadi prinsip takut akan Tuhan itu muncul di bagian awal, ya. Dan ini menjadi satu prinsip bagi anak-anak muda yang belum ada pengalaman. Nah, kalau dia berpegang teguh baik terhadap prinsip ini, dia jalanin prinsip ini dalam hidupnya, ya hidupnya dia pasti akan aman-aman. Betul ya? Ada beberapa teman-teman di sini yang mungkin pernah menyekolahkan anak mungkin di luar kota, begitu ya, di luar negeri. Nah, lalu kemudian kalau anak-anak kita dari awal begitu ya, sejak mereka usia dini, usia muda, mereka hidup di dalam Tuhan, mereka ikut sekolah minggu, ikut remaja, lalu kemudian mereka kuliah di luar kota, mereka kuliah di luar negeri. Nah, kita sebagai orang tua seperti bisa ya sedikit aman, nyaman begitu ya, karena kita tahu bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Begitu. Baru setelah diberikan satu pemahaman, diberikan satu wejangan, begitu ya, prinsip-prinsip hidup yang takut akan Tuhan. Nah, baru setelah itu kitab Amsal itu mengenali ya anak-anak muda itu dengan kehidupan yang penuh dengan dosa, gitu ya. Nah, jadi ini sedikit berbeda dengan apa yang dituliskan oleh orang yang sama di dalam kitab Pengkhotbah. Nah, mari kita coba kita lihat lagi dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 ya. Dikatakan begini ya. Untuk segala sesuatu itu ada masanya, dan untuk apapun di bawah langit itu ada waktunya. Ya, jadi ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, dan sepanjang ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8 begitu ya, itu apa istilahnya apa namanya? Dia itu sebentar ya. Jadi dia itu memberikan satu nah ya. Oh sorry. Minta maaf mulai dari awal. Ya. Oke. Ya, jadi dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 itu Raja Salomo itu memberikan satu apa istilahnya ya, perjalanan hidup manusia mulai dari dia lahir sampai dia mati. Jadi dari lahir lalu semuanya dikerjakan, ada berbagai macam perkara yang dikerjakan sama manusia sampai di bagian akhir yaitu dia mati, kira-kira begitu. Jadi dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 itu penulis itu mau menyatakan bahwa setiap makhluk hidup itu punya keterbatasan, ya. Kita itu hidup di dalam dimensi, ya, katanya gitu ya. Kalau kita mungkin belajar fisika begitu ya, mungkin IPA begitu. Nah itu kita itu hidup dalam 3 dimensi, ya. Ada dimensi ruang dan juga dimensi waktu, ya. Tapi kalau misalnya kita belajar mungkin arsitek atau mungkin belajar gambar begitu ya, picture, nah itu adalah 2 dimensi. Nah, kita itu 3 dimensi, hidup di dalam ruang dan hidup di dalam waktu. Nah, jadi kita terbatas di dalam ruang dan di dalam waktu. Kita nggak bisa begitu ya, mungkin seperti Tuhan yang ada di mana-mana begitu ya. Dia bisa ada di sini, bisa ada di sana, omnipresent kira-kira gitu ya. Jadi dia bisa ada di 2 tempat dalam waktu yang sama. Tapi kalau kita nggak bisa, kita adalah makhluk yang terbatas di dalam ruang dan di dalam waktu. Kira-kira begitu ya. Jadi semuanya itu digambarkan di dalam kehidupan manusia mulai dari lahir sampai mati. Nah, ini yang biasa disebut sebagai satu masa, begitu ya, satu waktu. Makanya di ayat yang pertama itu ya, untuk segala sesuatu itu ada masanya, ada masanya. Mungkin istilahnya itu ada musimnya, ada seasonnya, kira-kira begitu ya. Jadi musim hujan berbeda dengan musim kemarau, musim semi berbeda dengan musim gugur. Begitu.
atau mungkin kita yang, kalau saya gitu ya, senang yang sama yang namanya klub sepak bola Manchester United misalnya begitu. Nah, baju seragam MU musim ini berbeda dengan musim yang lalu, kira-kira begitu ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan dari musim yang kemarin dengan musim yang sekarang mau mulai, kira-kira begitu. Nah, jadi itu yang namanya manusia melewati berbagai macam masa, berbagai macam musim, berbagai macam waktu. Nah, dari lahir sampai kepada kematian, kira-kira begitu. Nah, jadi ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut. Nah, itu di dalam ayatnya yang kedua. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan hidup di bawah matahari itu, semua itu kita itu sebenarnya tunduk takluk kepada hukum alam. Ya, jadi kita itu nggak bisa lepas dari yang namanya waktu, masa, dan segala persoalan yang mungkin lewat dalam kehidupan kita. Ya, ada waktu, ada masa, ada periode, ada situasi, ada kondisi, keadaan dalam hidup kita. Ya, dalam perjalanan hidup kita itu, mungkin ada kalanya kita itu bisa tersenyum, ada kalanya kita bisa tertawa, tetapi juga ada waktunya kita bisa yang namanya menangis. Ya, jadi misalnya ya, mungkin kata orang di luaran sana begitu ya, kadang hidup itu seperti roda, ya, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau di atas itu gambarannya kita itu bersukacita, gambarannya itu kita menikmati kehidupan, tetapi juga kalau misalnya kita di bawah, ya, di roda di bagian yang bawah, itu mungkin kita mengalami yang namanya kesedihan, kita mengalami yang namanya penderitaan. Nah, semua kita itu bisa mengalami dua macam hal tersebut. Ya, ada yang namanya sukacita, ada yang namanya duka cita. Sehati-hatinya hidup kita bisa mengalami yang namanya duka cita. Sekitar 2 minggu lalu ya, lebih tepatnya mungkin sekitar ya 10-12 hari yang lalu saya ada ke Jakarta, lalu kemudian dari pergian ke satu tempat, kita pakai mobil. Nah, lalu kemudian pulang makan malam itu kita mau masuk ke kompleks tempat saya menginap, yaitu di tempat di rumah kakak ipar. Lalu kemudian, jadi kalau gambarannya itu seperti kayak dari Nippon Mall mau masuk gitu ya ke gerbang atau kompleks Taman Pokok Indah. Nah, tadi kan kita mesti nyebrang gitu kan. Nah, kalau di Taman Pokok itu nggak ada pembatas jalan. Nah, di Jakarta itu ada banyak pembatas jalan. Jadi saya itu mau nyebrang, dari seberang mau masuk ke kompleks. Nah, saudara, tiba-tiba di bagian belakang mobil saya itu ditabrak sama sepeda motor. Ternyata si motornya itu nggak pakai lampu headlamp, pakai lampu putih. Itu udah sekitar jam 8:30 malam, gitu ya. Jadi langsung kena di bagian belakang gitu. Dan ya namanya juga, kalau mungkin ya, saya juga amazing juga begitu ya. Kalau biasanya mobil entah itu nabrak atau ditabrak motor, biasanya mobil yang salah. Kalau motor sama sepeda, biasanya motor yang salah. Biasanya seperti itu. Mereka sering gunakan yang namanya istilah, ya Pak, kita kan sama-sama kena musibah, begitu kan. Jadi ya intinya ujung-ujungnya nggak mau gantiin lah. Tapi puji Tuhan ya, waktu kejadian kemarin itu di Jakarta, si pemotor itu menggantikan, memperbaiki mobil saya yang rusak begitu. Nah, akhirnya ya kita sudah hati-hati mau belok, kita pakai drifting begitu kan, pakai lampu sen, ya. Lalu kemudian saya lihat, oh udah nggak ada mobil, udah nggak ada motor, udah nggak ada lampu yang nyala yang kenceng kira-kira gitu kan. Saya masuk, sudah kira-kira 3/4 badan mobil udah masuk, tiba-tiba jeder di belakang. Ya. Kita sudah hati-hati, tetapi orang bisa nggak hati-hati. Kita mengalami yang namanya kesusahan, kesulitan, penderitaan. Nah, itu yang namanya hidup. Ya. Ada waktu untuk menangis, ayat yang keempat. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap,
dan ada waktu untuk menari. Ya, jadi ada orang yang bilang, ya seperti tadi itu ya, hidup itu seperti roda di atas, kadang di atas, kadang di bawah. Itulah hidup kita. Ya. Nah, ada orang yang nggak mungkin ada orang yang seumur hidupnya itu senang terus. Ya, nggak mungkin ada orang yang hidupnya itu susah terus. Ya mungkin, ya. Nah, mungkin sebagian dari kita merasa bahwa hidup saya itu dari saya kecil sampai saya pemuda, belum married, sampai saya menikah, sampai suami saya meninggal, seumur hidup saya itu susah terus. Dan mungkin ada orang yang merasa seperti itu. Tetapi coba kita perhatikan, atau mungkin kita ingat-ingat ke belakang. Masakan kita nggak pernah ngerasain yang namanya sukacita, tertawa, senda gurau, bercanda, kira-kira gitu kan? Ya, setiap kita ada yang namanya tawa, nangis, sukacita, dukacita. Itulah hidup kita. Ya, jadi ada yang namanya kesenangan, ada yang namanya penderitaan. Nah, kadang-kadang memang kita nggak ngerti begitu ya, melihat kesedihan-kesedihan di dalam hidup kita ini. Kenapa bisa begini dan kenapa bisa begitu? Ya, kalau misalnya mungkin ada orang yang lihat saya gitu ya, kenapa rambut saya banyak putihnya? Ya, kebanyakan ada teman-teman yang bilang sama saya, oh Pak Jem, kalau di gereja itu happy terus, bercanda terus, ketawa terus, begitu ya. Tapi saudara perhatikan rambut saya banyak hitamnya kan? Banyak hitamnya atau banyak putihnya? Jadi satu kali saya tahun 2012 itu ada kesempatan pulang ke Manado, ke kampung istri, ke keluarga istri. Kemudian ada satu om gitu ya, lihat saya itu dari atas ke bawah. Ya. Ini orang tua senang sama anak muda kali ya gitu ya. Jadi dia lihat rambut saya, dia pikir saya itu udah usia mungkin 50 tahunan gitu. Terus saya bilang sama si om, enggak, waktu itu saya masih umur 30-an ya. Cuman beda 3 tahun sama Tasya, saya bilang. Tapi rambut saya udah banyak putihnya. Karena kenapa rambut saya banyak putihnya? Karena di luar saya gitu ya, di luar saya itu kadang-kadang suka pakai topeng. Saya itu kadang-kadang menampilkan tawa, canda, senda gurau. Tetapi saya juga mikirin jemaat ya. Inilah hasil pemikiran saya terhadap jemaat ya. Mikirin jemaat ini, jemaat itu, jemaat yang begini, jemaat yang begitu. Akhirnya banyak rambut yang kurang hitam ya, jadi banyak rambut putihnya. Nah, jadi itulah kita ya. Ada yang namanya senang, ada yang namanya sedih, ada yang namanya tertawa, ada yang namanya duka cita. Nah, jadi hidup kita itu seperti musim yang berganti. Ya, kata orang ya, kata Kartini kalau nggak salah ya. Tulis begini, habis gelap terbitlah terang. Tapi mungkin Jaime tambahin ya, habis terang datanglah gelap. Nah, jadi hidup kita itu nggak selalu dari sedih ke senang. Kadang-kadang dari senang bisa jadi sedih. Ya. Terus menerus berganti, terus menerus berganti. Nah, itulah hidup kita. Nah, itu yang diceritakan sama Raja Salomo. Ya. Jadi ada waktu yang semuanya itu seperti berjalan dengan lancar, tetapi ada waktu yang sulit dalam hidup kita. Ada tantangan-tantangan yang muncul. Ada waktu yang semuanya itu yang kita rencanakan itu mungkin berjalan dengan baik, tetapi juga ada waktu yang kayaknya yang kita sudah rencanakan dengan baik itu tiba-tiba bisa jadi gagal. Ada waktu kita bisa menikmati bonus, keuntungan dari hasil kerja kita, dari bisnis kita, tapi juga ada waktu kita mungkin merugi. Ya. Nah, kehilangan pekerjaan. Nah, tapi juga ada kesempatan-kesempatan yang lain yang bisa kita raih dalam kehidupan kita. Jadi hidup kita itu nggak lepas dari yang namanya batasan waktu. Nah, itu yang Pengkhotbah pasal 3 itu ceritakan. Nah, sekarang di dalam Pengkhotbah
pasal 3 ayat yang ke-9. Ya, sekali lagi mengulang pertanyaan yang muncul di pasal 1 ayat yang ketiga. Apakah untungnya pekerja yang dikerjakannya dengan jerih payah? Ya. Apakah untungnya pekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Nah, dulu waktu si Keko masih kira-kira usia ya, 5 tahun ya, dan si Keko itu sering tanya ini, sering tanya itu. Saya lihat kecenderungan dari anak-anak yang mungkin usia baru bisa bicara, begitu ya, dia tanya, ini apa? Itu apa? Kamu bawa apa? Kamu lagi apa? Itu tulisan apa? Itu warna apa? Semuanya ditanya. Ya, jadi nggak ada habis-habisnya itu keluar pertanyaan ini apa, itu apa, kenapa begini, kenapa begitu, dan seterusnya, gitu ya. Jadi siang malam itu dia selalu bertanya seperti itu. Kadang-kadang kita jadi orang tua itu suka sedikit terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanya itu nggak ada habis-habisnya. Ya. Kita sebagai orang tua itu merasa bahwa fase ini atau masa-masa atau periode ini tuh sangat melelahkan, sangat capek kita sebagai orang tua, sampai kita itu menyuruh mereka untuk udah nggak usah tanya-tanya lagi, ya. Tetap tapi dengan berjalannya waktu gitu ya, kita tuh harus mengakui bahwa setelah mereka menjadi semakin besar, semakin dewasa itu, apalagi mungkin mereka udah mulai masuk sekolah, mereka udah kuliah, mereka itu udah stop yang namanya bertanya. Ada masaknya. Jadi mereka udah nggak bertanya lagi kenapa begini, kenapa begitu. Ya, mereka udah mulai mengetahui, mereka udah mulai menemukan jawaban-jawaban yang mungkin pada waktu masa mereka kecil itu mereka belum tahu apa-apa, kira-kira begitu ya. Jadi itulah kehidupan manusia. Ya. Setelah kita mengalami segala sesuatu sampai pada titik mungkin capeknya kita, gitu ya, kita bertanya, kenapa semuanya ini bisa terjadi dalam hidup kita? Jadi itu yang bisa kita tanyakan. Mungkin juga kita tanya, gitu ya, kenapa sih COVID-19 itu belum ada vaksinnya? Jadi aja semuanya ini jadi pada takut, gitu kan? Saya juga baru tahu ya beberapa hari yang kemarin ada beberapa teman-teman yang sudah pernah kena COVID, begitu ya. Lalu kemudian mereka sembuh dari COVID-19 dan katanya itu jangan dijauhi, ya. Kata orang itu kita harus takut sama yang namanya mantan, ya. Kalau mantan pacar, ya kita udah punya pasangan, kita udah punya istri, kita udah punya suami, kita harus takut sama yang namanya mantan kita, gitu ya, suka goda-godain kita. Nah, tapi kalau untuk mantan pasien COVID, ya, jangan dijauhi, jangan dihindari. Ya. Justru kita harus katanya dekat-dekat. Ya, itu kata dokter. Ya. Ya. Lalu kemudian alasannya adalah begini. Ya. Kalau saya kena COVID, lalu kemudian saya jadi sembuh. Ya. Nah, saya itu punya imunitas kekebalan tubuh yang bagus. Jadi, kalau ada teman kita yang dia mantan pasien COVID, ya, jangan dijauhi, jangan dihindari. Kita harus dekat-dekat sama dia. Supaya apa? Supaya dia bisa nularin ke kita yang namanya imunitas kekebalan tubuh untuk lawan COVID itu. Ya. Jadi itu yang mungkin menjadi satu masukan buat kita, gitu ya, supaya kita bisa mengerti bahwa ternyata di balik COVID-19 yang menakutkan ini ternyata ada sesuatu hal yang baik, begitu. Ya, mungkin kita tahu, oh teman saya kena COVID, gitu. Kita jauh-jauh. Nanti begitu dia udah sembuh, ya, kita deket-deket sama dia. Gitu. Nah, ini beberapa waktu yang kemarin kita pernah dengar istilah ini ya. YOLO, ya, itu singkatan dari You Only Live Once, ya. Jadi ada satu slogan begitu ya,
kita sering dengar life is short, ya, kehidupan itu pendek. Jadi solusinya adalah enjoy it, enjoy it. Kita harus menikmati hidup ini, karena kamu itu hanya hidup sekali. Ternyata waktu saya lagi googling begitu ya, saya dapat gambar ini. Ternyata bukan YOLO begitu ya. Ada tahun 1967 itu ada satu film judulnya You Only Live Twice. Ya, ini merupakan satu film James Bond yang kelima yang dibintangi sama paman saya yang namanya Sean Connery gitu ya. Nah, jadi you only live twice. Jadi mungkin ya. Twice itu yang pertama hidup di dunia sekarang kita ini, dan juga hidup yang kedua twice gitu ya. Yang kedua itu adalah di afterlife, dalam kekekalan ya, ada kehidupan setelah kita mati. Jadi waktu satu kali beberapa bulan yang lalu, saya lupa ya, sekitar 2 atau 3 bulan lalu, ada tetangga sebelah. Ya, tetangga sebelah saya gedor-gedor pagar, itu kira-kira jam 9 malam, terus dia nangis, gitu ya. Terus saya tanya, kenapa Steph? Om, tolong Om, ke sebelah Om, tolong doain Om. Saya pikir doain siapa yang sakit ya, kayak gitu kan ya. Kenapa? Ada yang sakit, ada yang kenapa? Saya tanya gitu. Terus dia bilang, Om, tolong ke sebelah Om, tolong doain gogok saya mati Om. Lalu saya bilang, oke, saya ganti baju dulu, lalu saya ke sebelah, saya jelaskan kepada si mama dan si anak perempuan ini. Saya bilang, sorry ya, saya cuma bisa doain kamu sama mamamu. Saya nggak bisa doain gogokmu. Nah, ternyata di kamar mereka itu ada pacarnya si anak gadis itu ya, si Steffi, pacarnya si Steffi, sambil memeluk si gogok, sambil nangis-nangis. Terus mungkin dia dengar omongan saya ya, gitu. Terus dia bilang, masa Pak Pendeta nggak bisa doain gogok sih, kayak gitu. Dan saya bilang, ya memang nggak ada di Alkitab. Nggak ada gogok yang hidup afterlife gitu, nggak ada. Yang hidup afterlife itu cuman manusia. Kita yang hidup setelah kita mati. Ya. Makanya istilah YOLO ya, YOLO ya, you only live once, itu sebenarnya nggak ada. Ya. Yang ada itu adalah you will live forever. YWLF. You will live forever. Yeah, life is short, so better enjoy it. No, it's wrong. Yeah. How about eternity is long? Kekekalan itu adalah panjang. Jadi kita harus prepare it. Ya, prepare for it. Karena di ayat yang ke-11 itu disebutkan begini, ya, dia buat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Nah, di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, bunyinya dia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Dia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Kita akan bahas bagian yang pertama. Nah, ini bagian yang kedua. Ya. Dikatakan bahwa tetapi dia itu memberikan kekekalan dalam hati manusia. Lalu kemudian lanjutannya, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu lebih bagus, ya. Saya tidak menyalahkan terjemahan Alkitab LAI, ya, tetapi lebih membuat kita itu mengerti. Coba kita lihat ya. Dia, Allah, itu memberikan kita manusia keinginan untuk mengetahui hari depan. Jadi bahasa istilah kekekalan itu diganti dengan mengetahui hari depan. Ya, hari depan. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris itu adalah ada sesuatu hal yang gelap. Gitu. Jadi memang betul ya, di hari depan itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari yang ke depan. Bahkan mungkin gitu ya. Bagi kita yang nggak percaya Tuhan,
Saya nggak tahu kekekalan hidup saya, nasib kekekalan hidup saya itu apakah saya ke surga ataupun saya ke neraka. Saya diberikan keinginan untuk mengetahui hari depan. Ya, tetapi kita manusia itu nggak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, yang pertama adalah dia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Karena dalam sepanjang kehidupan kita lewati, baik itu susah, senang, tawa, canda, kesedihan, tangisan, sukacita, duka cita, semua musim dalam hidup kita. Karena kita yang menjalaninya itu, kita itu merasakan bahwa semuanya itu tidak adil. Semuanya itu susah. Semuanya itu tidak enak. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Tuhan itu membuat tepat pada waktunya itu indah. Saudara, memang betul. Karena kita tidak tahu hari depan. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di hari-hari yang ada di depan kita. Tetapi kita percaya kepada Tuhan yang tahu akan hari depan. Saudara, bandingkan atau bayangkan ya, semua kehidupan orang-orang yang pernah hidup di dalam Alkitab. Ya. Jadi semua tokoh-tokoh Alkitab itu juga pernah merasakan apa yang kita rasakan. Mereka hidup dalam iman, mereka berkobar-kobar, percaya kepada Allah, tetapi juga ada kalanya mereka itu mungkin dalam level di bawah. Mereka itu susah, sedih, stres, bahkan depresi. Bahkan seorang nabi besar seperti Elia yang mengatakan bahwa saya itu seperti mau mati rasanya. Jadi terkadang kehidupan manusia itu ada di atas, ada di bawah. Tapi kita bersyukur bahwa kita percaya kepada Tuhan yang membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Karena berulang kali saya mengedepankan ilustrasi, yaitu waktu saya kecil, waktu saya main-main di lantai, lalu kemudian mama saya itu sedang mengerjakan kristik, begitu ya, rajutan. Lalu kemudian saya bilang sama mama saya, aduh mami, udah stop, mendingan mami jahitnya itu ya jelek banget, ya. Terus mami saya ajak begini ya, panggil saya, lalu kemudian dia bilang ke saya, dia bilang, Jeb, coba lihat ke sini, ya. Kamu lihat dari atas, ya. Lalu kemudian saya lihat dari atas, terus saya lihat, wow, ada satu lukisan, satu rajutan yang indah sekali. Waktu saya lihat dari bawah itu jahitannya mencong sana, mencong sini, yang nggak beraturan. Tetapi waktu saya lihat dari atas ada satu lukisan yang indah yang mana saya sedang lihat. Setelah itulah kita terkadang melihat kehidupan itu hanya sebatas kolong langit saja. Kita nggak lihat dari cara pandang Tuhan. Kita lihat waktu kehidupan atau masa-masa kehidupan, musim-musim, periode kehidupan itu dari kacamata kita sebagai manusia saja. Kita nggak melihat dari kacamata Allah. Allah melihat dari atas. Allah melihat dari kekekalan. Allah melihat segala sesuatu yang Dia kerjakan dalam setiap musim kehidupan kita. Itu indah. Ya, makanya nggak heran ya di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-31 yang di situ dinyatakan oleh Musa, ya, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6.
Tuhan menjadikan segala ciptaannya sepanjang 6 hari, bahasa Alkitab, 6 masa, 6 waktu, 6 musim kira-kira begitu. 6 hari Tuhan sudah jadikan langit dan bumi. Dan Tuhan melihat segala ciptaannya, segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan Musa yang sama juga menuliskan di dalam Mazmur 90 bait yang ke-12 dikatakan bahwa Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami itu beroleh hati yang bijaksana, melihat dari cara pandang Tuhan. Ya? Itu sebabnya Yusuf mencantumkan atau mencetuskan satu kalimat. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah apa? Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, yaitu dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, mungkin ini menjadi satu dasar Rasul Paulus menuliskan tesisnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi hidup kita itu mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi yang pasti kita percaya kepada Allah yang memegang hari depan. Dan biarlah hidup kita bukan hanya kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita percayakan hidup kita. Kita mengandalkan diri kita taruh kepada Tuhan. Kalau saya dulu mengandalkan diri saya bergantung kepada orang yang mungkin saya bisa cintai, mungkin suami saya, orang tua saya, istri saya, atau saya bergantung kepada harta saya, kepemilikan saya, segala sesuatu yang saya punya. Tetapi sekarang saya mau menggantungkan, mengandalkan diri saya kepada Tuhan. Dia yang menjadikan hidup saya indah pada waktu. Minta dengan kasih, Bapak Penatua Agus Setiawan boleh berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami datang ke hadapan-Mu di malam hari ini, ke hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur dan terima kasih untuk satu kesempatan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami di tengah begitu banyaknya ketakutan dan kengerian di sekeliling kami. Tetapi di dalam kasih dan anugerah-Mu, Engkau masih memberikan pada kami kesempatan kehidupan sampai dengan saat ini. Kami ucap syukur Bapak untuk kesempatan di malam hari ini juga kami boleh mengadakan persetujuan doa meskipun kami tidak bertemu secara fisik, tapi kami bisa bertemu di dalam platform Zoom. Kami ucap syukur untuk puji-pujian yang kami boleh dengarkan dan juga firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Jembati Mahu yang sekali lagi mengingatkan betapa fananya diri kami. Betapa terbatasnya kami ya Tuhan sebagai manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Kami tidak mengerti apa yang menjadi rancangan dan rencana Tuhan. Kau ada Allah yang menciptakan kami, Kau ada Allah yang kudus, Kau Allah yang tidak berdosa, Kau Allah yang penuh dengan kesempurnaan. Ampuni kami Tuhan, di dalam kehidupan kami seringkali kami gagal mengerti gambaran sempurna yang Tuhan miliki ke depan kami. Seringkali kami mengeluh, seringkali kami mengaduh, seringkali kami komplain kepada Tuhan atas kehidupan yang kami rasakan saat ini Tuhan. Padahal kami tidak melihat jauh di ujung sana Engkau memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Jembati Mahu di malam hari ini boleh kembali lagi mengingatkan kami untuk kami di dalam kesementaraan kami, di dalam kefanaan kami, di dalam keterbatasan kami boleh belajar percaya kepada Tuhan. Meskipun kami tidak melihat seluruh pekerjaan Tuhan sampai akhirnya nanti ketika kami tidak dapat mengerti apa yang kami rasakan saat ini, biarlah kami terus-menerus percaya kepada Tuhan, karena itulah satu-satunya yang dapat kami lakukan Tuhan. Kami terus-menerus percaya, berpegang teguh kepada Tuhan. Kuatkan iman kami
Biarlah kami terus-menerus percaya dan berpegang pada Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam diri kami memampukan kami Tuhan untuk kami tidak lelah terus-menerus percaya dan berharap pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan hati kami karena kami percaya Tuhan ketika kami tidak dapat melihat tangan Tuhan bekerja, tapi kami percaya kepada Tuhan yang sangat-sangat baik dan mengasihi kami. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ini bagus. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Jim Patimahu. Untuk selanjutnya kita akan responi firman Tuhan ini. Kita akan mendengarkan dan menyanyikan lagu Jalan Tuhan. Dan setelah itu kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa
Pada malam hari ini kita akan berdoa. Mungkin ada teman-teman yang ingin didoakan, tapi setelah pokok doa yang kelima ya, mungkin bisa dipikirkan dulu atau mau disampaikan nanti ya. Untuk pokok doa yang pertama, mari kita berdoa secara masing-masing ya. Kita bersyukur kepada Allah Bapa kita yang selalu menjaga dan melindungi kita. Bersyukur hari demi hari kita lalui bersama dengan Tuhan Allah kita. Bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih diberikan kepada kita, untuk kesehatan, untuk berkat-Nya yang diberikan kepada kita sampai saat ini. Mari kita berdoa secara pribadi, kita berdoa masing-masing ya. Kita berdoa malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala pimpinan-Mu, untuk segala berkat-Mu, untuk semuanya yang telah Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Tuhan sudah memimpin, menyertai kehidupan kami, baik di dalam keluarga kami, dalam usaha pekerjaan kami. Sampai saat ini pun Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kami, supaya kami pun boleh menggunakan waktu kami dengan baik, dengan benar, untuk kami boleh lebih dekat kepada Engkau ya Tuhan, supaya kami pun boleh hidup menurut dengan ajaran kebenaran firman-Mu, untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, supaya kami pun boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia dan mengerti dan tetap mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, dan kami pun boleh mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan kami satu-satunya, Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, untuk segala pimpinan-Mu, untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini, untuk keluarga yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk kehidupan kami boleh bersama-sama bergereja di tempat GKM Kanaan pun kami mengucap syukur untuk semuanya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa yang kedua, kita berdoa untuk jemaat-jemaat GKM Kanaan, untuk para majelis, untuk para hamba Tuhan, untuk para pengurus komisi, agar tetap setia kepada gerejanya, dan untuk tetap kuat imannya, untuk tetap mau beribadah kepada Tuhan, meskipun saat ini harus beribadah melalui online, melalui radio-radio Kristen, dan seluruh jemaat di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Tuhan supaya tetap memberikan kecukupan dan berkat kepada jemaat-jemaat di dalam usaha pekerjaannya. Mari kita berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Haryanto. Kami persilahkan. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Saat ini Tuhan, saat ini kami sungguh ingin datang kepadamu. Secara khusus kami ingin menyerahkan khususnya setiap jemaat-Mu di GKM Kanaan Tuhan. Baik itu dari para hamba Tuhan dan keluarganya, majelis dan keluarganya, para pengurus, aktivis, juga jemaat-Mu di GKM Kanaan. Tuhan, kami percaya kalau kami boleh ada di dalam persekutuan di GKM Kanaan, itu juga karena rencana Tuhan atas hidup setiap kami. Kami saat ini ingin menyerahkan setiap kami pribadi, lepas pribadi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau terus melawat setiap kami, Engkau terus memelihara hidup kami, sehingga kami sungguh boleh punya hati yang terus melekat kepadamu Tuhan. Kami rindu hati kami terus dipenuhi akan
kasih Tuhan, kami rindu hati kami terus dipenuhi atas semua kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, tetapi terlebih juga di dalam setiap hati kami boleh tertanam dalam kebenaran firman-Mu yang boleh terus kami ingat menjadi penuntun hidup setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini di masa-masa sulit ini kami ingin serahkan keluarga besar GKM Kanaan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus memelihara kesetiaan setiap kami. Kalau kami boleh terus ingat akan teman-teman kami di dalam persekutuan di GKM Kanaan ini, kami terus mendoakan mereka satu persatu sehingga kami mengingatnya di dalam setiap aspek kehidupan kami. Sebab kami sebagai satu anggota keluarga besar GKM Kanaan. Tuhan, secara khusus kami ingin menyerahkan masa pandemi ini yang cukup membuat setiap kami takut. Biarlah kami mohon turunkan belas kasihan Tuhan atas setiap diri kami Tuhan. Semua anggota GKM Kanaan, baik dari anak-anak sekolah minggu hingga lansia. Engkau kami mohonkan belas kasihan Tuhan sehingga Tuhan tetap melindungi setiap kami pribadi, berlepas pribadi beserta setiap keluarga kami, sehingga kami dijauhkan dari paparan virus COVID-19 yang menakutkan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap ingin serahkan kesehatian di antara para pengurus, baik hamba Tuhan dan pengurus aktivis majelis. Engkau berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh ingin tetap setia bersekutu di dalam persekutuan di GKM Kanaan ini Tuhan. Kami serahkan seluruh setiap kami ke dalam tangan-Mu. Engkau himpun dalam kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga kami boleh terus terpelihara di dalam persekutuan kami di GKM Kanaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami hanya alaskan doa kami yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk selanjutnya, pokok doa yang ketiga, kita berdoa untuk para orang tua agar diberi hikmat, kesabaran, kepandaian dalam mendidik dan mengajar anak-anaknya secara online. Dan anak-anak yang kuliah pun dapat belajar secara mandiri dan dapat menggunakan waktu yang ada untuk dipakai dengan benar. Untuk pokok doa ini kita minta dengan kasih Bapak Penatua Henadi yang memimpinnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kalau di masa-masa seperti ini, di tengah pandemi seperti ini, kami boleh banyak berkumpul lebih lama lagi dengan anak-anak kami. Ajar kami ya Tuhan, kami untuk menggunakan waktu-waktu ini untuk kami boleh terus berkomunikasi, boleh terus semakin dekat dengan anak-anak kami, sehingga anak-anak kami boleh diberikan kesempatan juga untuk lebih dekat dengan kami sebagai orang tuanya. Biarlah Tuhan yang akan ajar kami untuk menggunakan kesempatan ini Tuhan, untuk kami lebih punya banyak waktu lagi untuk memuridkan anak-anak kami, untuk membimbing anak-anak kami sehingga mereka takut akan Tuhan dan bertumbuh imannya dalam pengenalan akan Tuhan. Kami bersyukur kalau di tengah-tengah pandemi saat ini anak-anak kami boleh terus belajar walaupun secara online. Kami bersyukur karena justru di kesempatan ini Tuhan, kami boleh melihat bagaimana anak-anak kami belajar, bagaimana anak-anak kami bersekolah, sesuatu yang tidak mungkin kami lakukan ketika anak-anak masih bersekolah di sekolah seperti biasa. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa, biarlah kami juga boleh terus diberikan kesempatan, kami diberikan hikmat, agar kami boleh mendampingi anak-anak kami selama mereka melakukan sekolah secara online. Berikan kepada kami kesabaran, berikan kepada kami hikmat dalam mendampingi anak-anak kami Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh memanfaatkan sekolah online PJJ ini ya Tuhan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana mereka berada di sekolah yang sesungguhnya Tuhan.
Kami serahkan juga untuk anak-anak kami yang saat ini kuliah secara online juga Tuhan, biarlah mereka juga diberikan hikmat sehingga mereka boleh melakukan kuliahnya secara online dengan baik, dan mereka diberikan suatu kemandirian untuk mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh, dengan lebih bertanggung jawab, walaupun mereka tidak berada di bawah pengawasan dosennya langsung. Biarlah mereka juga boleh memanfaatkan waktu-waktu ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan untuk seluruh studi anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberkati untuk setiap sarana dan prasarana yang dipakai, berkati gadget, berkati laptop, berkati apapun juga yang akan dipakai, berkati jaringan internet, biarlah semuanya itu boleh mendukung. Tuhan juga yang akan memberikan kecukupan kami bagi kami yang membutuhkan kuota yang begitu banyak untuk pelajaran jarak jauh ini ya Tuhan, sehingga Tuhan cukupkan, sehingga kuota itu tidak menjadi halangan bagi kami ya Tuhan, untuk anak-anak kami untuk belajar. Terima kasih, kami mau serahkan anak-anak kami dan proses belajar mereka ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya untuk pokok doa yang keempat, yaitu kita berdoa untuk negara Indonesia tercinta, agar Bapak Presiden dan para menterinya, serta para medis dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini, agar mereka, para pemimpin dapat bekerja sama, diberi hikmat dan kekuatan yang dari Tuhan, dan rakyat Indonesia ini mau patuh dan mengikuti protokol kesehatan yang benar. Untuk pokok doa ini minta dengan kasih Penatua Kristinawati Elias yang memimpinnya. Ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami pada malam hari ini berdoa khususnya untuk bangsa kami yang tercinta ini, di mana pada saat ini bangsa kami ini sedang berduka, yaitu di mana pandemi ini masih belum berakhir. Yang mana kami pun masih mendengar di dalam berita ini ya Tuhan, bahwa pandemi ini malah semakin meningkat. COVID ini korban-korbannya semakin banyak ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan untuk para pemimpin kami ya Tuhan, dari tingkat atas sampai tingkat yang terendah, yaitu dari presiden sampai dengan yang terendah di desa-desa. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah mereka ya Tuhan dapat memikirkan hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk memberantas COVID ini ya Tuhan, sehingga mereka dapat bekerja bersama-sama dengan para menteri dan juga dengan para tenaga medis. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, sehingga mereka ya Tuhan dapat memikirkan, sehingga diberikan kebijakan ya Tuhan pada mereka, diberikan akal budi, diberikan akal pengertian ya Tuhan dan pengetahuan, sehingga mereka ya Tuhan dapat menemukan sesuatu yang berguna, sesuatu yang dapat menghilangkan yaitu COVID ini ya Tuhan, virus ini, sehingga dapat hilang dari muka bumi ini ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sungguh percaya di tangan Tuhan segala sesuatunya akan mungkin terjadi. Segala sesuatunya Tuhan bisa lakukan. Tuhan, kami pun serahkan bangsa kami ini ya Tuhan, sehingga semua dan seluruh warga negara yang berada di muka bumi ini ya Tuhan, dapat diberikan kesadaran ya Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan seluruh protokol kesehatan di dalam melakukan kegiatan sehari-hari, sehingga mereka dapat dimengertikan dan disadarkan arti pentingnya pemakaian masker di luar rumah. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk para keluarga yang terkena dampak daripada COVID ini ya Tuhan, untuk para keluarga yang terkena daripada korban-korban meninggal ataupun sakit ya Tuhan, sehingga Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka dapat menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa yang kelima, yaitu kita berdoa untuk rencana ibadah tatap muka atau offline, agar dapat dipersiapkan dengan baik untuk waktu yang tepat, agar semua dapat dilakukan dengan hati-hati dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
Untuk pokok doa ini minta dengan kasih Bapak Penatua Agus yang memimpinnya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita bersatu dalam doa. Bapak, di malam ini kami datang dengan hati yang penuh dengan kerinduan untuk kembali bisa melaksanakan ibadah tatap muka secara konvensional. Di mana kami sudah rindu Tuhan untuk bertemu secara fisik dengan teman-teman kami, dengan saudara-saudara kami yang terkasih, yang sudah sekian lama tidak bertemu dikarenakan adanya pandemi COVID ini. Tapi Tuhan, sebagai manusia-manusia yang begitu terbatas, sebagai manusia-manusia yang begitu lemah, manusia-manusia begitu dengan ketidaktahuan, kami datang dan merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberikan pada kami hikmat, akal budi, pengetahuan, kebijaksanaan, boleh melihat sekeliling kami dan boleh mengerti kapankah Tuhan waktu yang terbaik para gereja-gereja di Indonesia boleh, bahkan di seluruh dunia, untuk mengadakan kembali ibadah secara konvensional atau tatap muka. Begitu banyak ketakutan, begitu banyak kengerian, begitu banyak rintangan Tuhan untuk kami bisa memulai ibadah tatap muka secara konvensional kembali. Kami percaya Tuhan Engkau akan menolong setiap dari kami, khususnya para pemimpin gereja. Tuhan berikan hikmat, akal budi, pengetahuan untuk boleh mengerti apa yang menjadi hal yang Tuhan inginkan bagi kami, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan perlengkapi supaya tidak sampai melakukan atau mengambil langkah-langkah yang salah Tuhan, tapi kami boleh melihat sekeliling kami boleh melihat dengan mata iman kami dan hikmat dari Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan bagi gereja-gereja kami. Berikan hikmat kami juga Tuhan untuk boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, khususnya dikala gereja kami akan kembali rencana membuka ibadah offline atau tatap muka ini Tuhan. Tuhan akan berikan pada kami juga hikmat untuk kami boleh mempersiapkan segala sesuatu khususnya untuk protokol kesehatan yang oleh dicanangkan oleh pemerintah kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan semuanya dengan terbaik, sehingga sungguh-sungguh di dalam masa-masa pandemi ini yang masih ada ini Tuhan, kami semua boleh, kalau Tuhan izinkan, boleh mengadakan ibadah tatap muka atau offline dengan lancar dan dengan selamat. Tuhan berikan juga satu pengertian pada setiap jemaat kami bahwa untuk saat ini ibadah nanti akan dibuka ini tidak bisa diikuti oleh semua usia, tapi kami benar mengerti bahwa anak usia yang 18-60 tahun saja yang boleh ikut Tuhan ibadah ini, dan yang lain boleh mengerti dan tidak memaksakan diri untuk ikut ibadah secara offline ini. Biar kami juga kembali lagi diingatkan bahwa ibadah kami yang secara online di rumah juga tidak mengurangi Tuhan rasa hormat kami, rasa cinta kami pada Tuhan, dan kami rindu Tuhan. Di dalam masa-masa ini kami terus-menerus percaya dan berharap pada Tuhan. Kami juga terus-menerus percaya bahwa Engkau akan menolong kami dan melewati masa-masa sulit ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesatunya. Kami serahkan segala doa permohonan kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Tuhan hidup. Amin. Untuk pokok doa yang ke-6, kita berdoa untuk yang lemah tubuh. Mungkin ada yang ingin didoakan, silakan. Adakah yang ingin didoakan, mungkin yang sedang mengalami lemah tubuh, atau mungkin ada hal-hal yang ingin didoakan? Oma, Ya, boleh titip doa buat Oma Lili, Mama Ya. dari CFI ya, yang sedang dirawat di Purwokerto. ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi selain mamanya Lose Evi ya, atau mamah mertua dari Pak Irnadi, dengan nama Ibu Lili Honggowati ya. Ada lagi mungkin teman-teman yang ingin didoakan? Untuk Lose Lili, istrinya Pak Agus, Tan, sudah sehat mungkin ya? Halo, mohon Ya, Ling. doa Ya, Papa. ya. Beberapa hari ini nggak bisa tidur aja, Mm-mm. karena pipisnya juga rada susah. Thank you. Ya. Kita doakan juga untuk papanya Ling ya, Pak Kurniawan ya. Mungkin ada lagi yang ingin didoakan? Ada lagi teman-teman yang ingin didoakan? Kalau nggak ada, minta dengan kasih ya untuk Ibu Evangelis Yeni Sutanto yang mendoakan untuk Ibu Lili Honggowati dan
Bapak Kurniawan, papahnya Lingling ya. Silakan Bu, Ibu Yeni mendoakannya. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Bersama-sama kami bersehati dan berdoa untuk Ibu kekasih kami, untuk Ibu Lili, Mamah dari CFV, Mama mertua dari Bapak Hernadi, yang saat ini ada di Purwokerto, yang harus menjalani perawatan karena sakit yang dialami. Kami berdoa untuk perawatan, pengobatan, fisioterapi, akupuntur yang dijalani. Mohon Tuhan turut campur tangan dan memberkati semuanya, sehingga melalui semua pengobatan yang dijalani, Ibu Lili boleh mendapatkan kesembuhan dan pemulihan secara total yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang mendampingi, kiranya Tuhan yang memberikan juga kekuatan ekstra, berikan kesabaran di dalam mendampingi Ibu Lili yang sedang sakit. Dan mohon Tuhan cukupkan segala apa yang dibutuhkan di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga bersama-sama mendukung di dalam doa untuk Papa dari Cilingling yang juga dalam lemah tubuh dan sakit, dan beberapa hari ini sulit tidur dan mengalami sakit. Kiranya Tuhan yang juga akan menolong, memberkati Pak Kurniawan, Tuhan yang memberikan ketenangan bagi dia, Tuhan yang menolong sehingga Pak Kurniawan bisa tidur, sehingga dengan tidur, dengan istirahat yang cukup, dia boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Berkati juga untuk setiap anak yang mendampingi, kiranya Tuhan juga yang menolong, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Berkati untuk setiap obat-obatan yang harus dikonsumsi, Tuhan berkati dan pakai semua itu untuk boleh memulihkan kembali kesehatan Pak Kurniawan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang lainnya, untuk Klaus Lili, juga para orang tua kami di rumah yang harus kami rawat karena usia yang lanjut, karena dalam kelemahan tubuh dan sakit yang dialami. Kiranya Tuhan, Kau juga yang akan terus menyertai mereka, dan di dalam segala keadaan apapun yang mereka alami, Tuhan, mereka boleh tetap mengingat dan tetap merasakan cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, bahwa di tengah-tengah segala kelemahan mereka, di tengah-tengah sakit yang mereka alami, Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, inilah seluruh doa kami, dan kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk yang terakhir kali, kita berdoa secara pribadi ya, untuk diri kita masing-masing. Mungkin sedang mengalami pergumulan, kita serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang bukakan jalan sesuai waktu Tuhan, dan Tuhan yang mendengar segala pergumulan kita yang sedang kita alami. Mari kita berdoa secara pribadi untuk pokok doa ini. Amin ya. Untuk doa penutup, minta dengan kasih Pak Bayu yang memimpinnya.
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Geras Surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami semua hingga sejauh ini. Di tengah masa pandemi yang seringkali mengkhawatirkan kami dan membuat kami takut. Tetapi kami tetap yakin dan percaya bahwa di tengah segala kesulitan dan pergumulan kami ada tangan Tuhan yang berkarya, dan Tuhan akan menyatakan setiap karya Tuhan yang mentransformasi, yang mengubahkan kehidupan kami hari lepas hari tepat pada waktunya. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang tekun di dalam doa dan tekun untuk berserah kepada Tuhan. Bukan berarti pasrah, tetapi kami penuh dengan hikmat mencari kehendak Tuhan dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami dan setiap langkah hidup kami. Kami berdoa Tuhan juga untuk rekan-rekan kami yang mungkin belum tergabung dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka tuntunan, memberikan mereka berkat-berkat rohani dan jasmani di dalam setiap kehidupannya. Kami mengucap syukur, kami saat ini akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing bersama dengan keluarga. Kiranya kami boleh melihat bahwa waktu-waktu yang Tuhan sediakan bagi kami dan keluarga yang lebih banyak boleh kami gunakan dengan semaksimal mungkin untuk mendekatkan setiap anggota keluarga kami kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melihat setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan adalah sesuatu yang berharga, yang harus kami kerjakan dan kami responi dengan hikmat. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Pokok doa sudah kita naikkan semua ya, dan sudah selesai. Mungkin kita bisa buka mic kita ucapkan selamat malam, saling sapa satu dengan yang lain. Malam semua, salam sehat, tetap semangat ya. Amin. Selamat malam, Bu Lili. Malam. Hai Mio. Malam. Malam, Pak Guru, Alex. Pak Jim, terima kasih untuk firman Tuhannya. Alex Ermin. Malam. Halo Mio. Oma Carlo. Selamat malam semuanya. Bungku sehat. Ermin sehat ya. Sehat. Puji Tuhan sehat. Kungkung. Ini doanya. Ajun Jalep. Thank you buat semuanya. Ya. Itu buat dukungan doanya buat Mami ya. Oh, Evita di rumah. Ada sih Kak. Susah ya. Udah di Evi rumah. sudah pulang. Evi di mana? Udah, Oh, udah nyampe? udah. Tapi kan masih poker toh. Enggak. Mami umur berapa? Cevi, Mami umur berapa? 72. Oh, masih muda. 72. Belum. Anaknya aja masih muda. Cuman berapa hari di Purwokerto? 4 hari ya, Mak. Oh ya, cukup ya. Memang sebelumnya udah pernah stroke, Ci? Nah, bukan waktu di Israel. Nah, pecah malah pembuluh darahnya. Oh iya. Dadah. Nah, ya. Dadah.